lagi duduk di situ, dia bilang boleh bawa aja, kata dia kayak gitu. Kalau berani, kata si om itu. Dwi cerita lah ke Nana sama kawan-kawannya kan. Nah Kak Nana waktu itu agak, kok uncle itu bilang kalau berani ya. Tapi waktu itu ya udahlah, Kak Nana pikir mungkin rezekinya si Dwi kan. Jadi dia pun nggak ambil pusing waktu itu. Ya udahlah, rezeki kau memang udah bawa lah. Tapi memang ada pertanyaan dalam otak dia, kenapa uncle tuh tiba-tiba ngomong kalau berani ya, kata dia. Nah malamnya Kak Nana sama kawan-kawannya nih adalah kan yang begadang. Ada juga yang ngerokok sambil teleponan sama pacarnya di balkon 1. Nah balkon 1 ingat di mana yang pas di depan ruang TV itu Ada juga lagi nonton DVD horor. Ada juga yang udah tidur karena memang ada kerja di shift pagi. Nah di situ kejadian berikutnya Jadi waktu itu si Iva ini lagi ngerokok sendirian di balkon 1 kan. Dia iseng-iseng waktu itu pengen selfie buat diupload ke sosmednya kan. Posisi selfie-nya Iva ini pada saat itu dia menghadap ke ruang TV. Dia nyender berarti di pagar balkon dong, ya kan? Dari lantai 8 ya, dari lantai 8. Gitu. Udah ada selesai, dia lihat-lihat lah itu kan hasil jepretan dia. Dia tengok satu, cantik. Waktu foto yang berikutnya, dia pun kaget ya, dia lempar handphonenya, terus buru-buru langsung masuk ke ruang TV tempat anak-anak yang lagi nonton di PD itu sambil dia tutup pintu sliding kaca balkon cepat-cepat, sekalian sampai tutup tirainya juga. Dia masuk, dia teriak, dia ketakutan, nangis dia. Pada heran lah kawan-kawan dia itu kan, kau kenapa, ada apa lagi ini? Terus kalian tahu si Eva bilang apa? Aku ngebayangin gini, tadi kan aku selfie di balkon ya waktu udah kejepret, waktu aku tengok hasil jepretannya, kau tahu, lihat ini, dia kasih tengok itu foto ada cewek yang lagi meluk dia dari belakang dia kan ngadapnya ke pagar belakang ini kan, pagar balkon kan, ada cewek meluk dia. Posisinya si cewek itu melayang dari arah luar balkon. Kalian bayangkan, dipeluk tapi dia kayak gitu. Semua lihat foto itu. Kalian bayangkan, itu setannya melayang cuy, kayak terbang kayak Superman, tapi dia meluk kau. Tapi dia setan, bukan Superman. Udah lah nengok itu semua pada panik kan, semua pada masuk kamar masing-masing, gak berani keluar lagi. Ada ketakutan semuanya Bayangkan, aduh aku udah terbayang sumpah. Nah besoknya nih semua kembali melihat foto itu. Mereka pengen benar-benar memastikan ini beneran gak, apa jangan-jangan tadi malam kita takut semua nih, makanya kelihatannya tuh head-an gitu kan. Ditengok, mereka gedein, ditengok baik-baiknya, dikonfirmasi satu-satu kawan-kawannya. Iya memang betul, kelihatan cewek itu rambutnya panjang agak kesibak gara-gara angin, mukanya pucat, retak-retak pula, tahu kalian? Dan yang paling epicnya lagi, kelopak mata si setan itu turun kayak ke bawah tuh. Ini tapi sampai ke bawah kalau kita sampai sini kan dia sampai bawah, terus dia senyum lagi, senyum seram. Ya Allah. Iva di situ udah nggak berani lagi nengok itu foto, dia nggak berani lagi ambil handphone itu. Kak Nana sama kawan-kawannya pun berusaha lah itu pasti ngapus foto itu kan, tapi biar kalian tahu nggak berhasil. Kata Kak Nana masih ada itu di galeri fotonya Iva. Walau memory cardnya udah dicopot, diganti, di reset, masih ada aja tetap di handphone itu. Saking takutnya si Iva kan dibuang handphone itu dah. Padahal aku penasaran tengoknya, 2012 lah pula ya kan Udah nih, itu gangguan selanjutnya. Masih ada lagi di malam berikutnya, giliran nih Kak Nana yang ditakutin sama itu setan. Nah jadi waktu itu Kak Nana tidur di kasur lantai berdua sama si Dwi. Nah kawan yang dua lagi tidur di kasur atas, tepat depan-depanan sama Kak Nana dan Dwi itu loh. Jadi Kak Nana Dwi tidur di bawah lantai, nih kawannya pas di depan-depanan gini ya, di atas. Nah posisi tidur Kak Nana itu di belakang kepalanya tuh ada lemari sliding, tempat baju, tempat duit, dokumen-dokumen penting mereka lah segala macam kan. Nah antara sadar dan nggak sadar belum lama nih ya Kak Nana ini merem, tiba-tiba Kak Nana ini ngerasa kayak lagi dicekek, terus mulai nggak bisa napas nggak bisa gerak. Kak Nana pun langsung pelan-pelan dia baca ayat-ayat pendek kan. Seingat dia waktu itu dia tetap aja nggak bisa gerak dan masih susah napas Dan akhirnya sampai di waktu mata Kak Nana ini betul-betul bisa melek tapi waktu itu badannya belum bisa digerakin. Kalian tahu apa yang Kak Nana rasakan dan Kak Nana lihat? Ini epic ini epic. Ya Allah ini epic. Emang kurang ajar setan ini. Kalian tahu, ternyata muka Kak Nana ini lagi didudukin sama sosok cewek yang posisinya setengah nungging sambil mohon maaf sambil ngunyel bokongnya Kalian bayangkan kalian lagi tidur, dijongkoin setan, terus pas bokongnya di muka kalian. Ajar kan? Seram kan? Cewek yang dia lihat tuh rambutnya panjang, terus tangan cewek ini dia pegang tangannya Nana. Dah, kalian bisa bayangkan kan, nggak usah aku praktekkan di sini ya. Kocak jadinya, nggak ada seram-seram ini. Dah, terus dia bilang apa Setan ini ngomong loh.
Dia bilang apa? Kamu kurang ajar, kamu kurang ajar. Katanya pakai bahasa Cina. Nihang solo, nihang solo. Kata dia gitu. Aku nengok di Google Translate kayak gitu sih. Kamu kurang ajar bahasa Cina. Tangannya dingin kali. Kalian bayangkan Wak, gimana kalau kalian di posisi Kak Nana. Kak Nana waktu itu pengen nangis tapi gak bisa, ya udahlah di pasrah Wak. Gak tahu lagi mau ngapain ya kan. Nihan sulu kata setan dia. Sampailah di titik pasrah ini kan, baru akhirnya Kak Nana ini sanggup berteriak Allahu Akbar kata dia. Sambil duduk terengah-engah tuh Wak. Nah teman sekamar Kak Nana ya pada langsung bangun lah kan. Di situ si Dwi di sebelah dia, dua kawannya di atas kasur, dia terkejut lah nengok dia teriak. Bahkan ya Wak, sudah dalam keadaan bangun itu, Kak Nana masih sempat melihat tuh cewek yang duduk di atas kepalanya itu masuk dia ke lemari belakang kepala Kak Nana tuh. Dan lemari yang seharusnya ketutup, yang kebetulan pula kuncinya dibawa sama Kak Nana Wak, jadi kebuka sedikit pada waktu itu. Ya Kak Nana jelas kaget lah. Udahlah aku baru digoncang-goncang sama si setan ini, udah dia nengok dia masuk ke dalam lemari. Bayangkan waktu kejadian tuh Kak Nana sebenarnya masih agak ragu nih mau cerita sama kawannya karena takut dipikir halu kan, karena ekstrim kali muka kalian dikucil-kucil pakai anjatnya setan. Cuman akhirnya Kak Nana memutuskan untuk ya udahlah aku ceritain aja lah ke kawan aku. Nggak betul ini. Wah kalian tahu ada yang duduin muka aku tadi, cewek rambutnya panjang. Terus sekarang dia masuk ke dalam lemari ini. Nah teman-teman di kamar Kak Nana jadi pada biasalah cewek ya kan, parno semua ini, menyudut semua. Apalagi si Dwi, wah kalian tahu Dwi yang duduk sebelah dia, yang mendapatkan boneka itu, duduk pula tidur. Dia takut kan diusap-usap kuping. Gak mau dengar, aku gak mau dengar kata. Ketakutan juga si Dwi ini kan sambil dia usap-usap kuping dia tuh. Terus kata kawan yang lain, cepatlah coba kau cek itu, nanti ada apa-apa pula di lemari itu, betulan ada dia nanti Gila Kak Nana ini tak berani pula ngecek lah itu ke dalam lemari itu kan Wak. Dibuka itu lemari, ya nggak ada apa-apa di dalam lemari itu, ya cuma ya tempat-tempat baju mereka dan boneka teddy bear milik si Dwi dimasukkan ke dalam lemari itu. Ya tahan dulu, nanti ku ceritain soal teddy bear ini ya. Nah yang anehnya adalah kunci lemari itu masih Kak Nana pegang, tapi lemarinya udah bisa kebuka. Makin bingung lah Kak Nana di situ ya kan. Akhirnya Kak Nana sama kawan-kawannya yang lain yang ada di situ langsung sholat tahajud semua ya, minta perlindungan Allah dan baru bisa tidur setelahnya. Nah terus Wak, besoknya Kak Nana ini baru ingat ya kan. Pagi sebelum Kak Nana berangkat kerja, sebelum kejadian diduduin setan itu Wak, Kak Nana sama kawan-kawan itu sempat memainkan boneka teddy bear itu karena emang lagi iseng katanya. Waktu itu Kak Nana ini memang sempat dipukul-pukul ya, ditendang-tendang ya boneka itu sambil ngingat mantan suaminya. Jadi waktu itu Kak Nana anggap tuh teddy bear tuh laki dia lagi tuh, mantan laki ya. Kak Nana ajar habis-habisan itu bonekanya Wak. Setelah puas dia kan barulah disimpan lagi ke dalam lemari. Dalam hati Kak Nana mikir, apa gara-gara ini aku dibilang kurang ajar sama setan tadi tuh ya. Ya ngamuk lah dia, aku tendang-tendang pukul-pukul lah gitu istilahnya. Dan hari itu juga akhirnya Kak Nana sepakat sama kawan-kawannya, udah ya Dwi, kami mohon maaf ini, buang boneka itu, kembalikan boneka itu. Kalau nggak kau nanti keteror-teror terus. Nggak boneka aja, selimut, bantal yang kau ambil tuh balikkan lagi. Iyalah aku juga takut sama boneka itu, kata si Dwi. Udah yuk kita packing nih bonekanya. Nah di saat mereka mau mengembalikan boneka itu, Kak Nana sama si Dwi ini ketemu lah sama si Uncle. Masih ingat kan Om yang pertama tadi bilang ambil aja kalau berani tuh. Masih ada duduk di situ. Dah Kak Nana sama si Kak Dwi ditaruhnya lah di tempat semula kan. Om tuh ngeh nih, kenapa dibalikin katanya kan. Nggak apa-apa Uncle, nggak apa-apa. Sambil senyum terpaksa gitu. Terus Uncle ini nyeletuk, ditakutin setan ya katanya. Ya mereka kaget lah, kok si Uncle ini bisa tahu? Kok Uncle tahu Uncle? Uncle tuh cuma jawab, ya tahu lah orang ini punya anak tetanggaku kok yang kemarin mati kecelakaan. Ini barang kesayangan dia semua ini. Enteng kali ya si Uncle ngomong gitu ya. Nah sama ibunya udah disimpan, tapi katanya seisi rumah malah ditakutin sama anak itu. Fix lah Wak, emang marah itu mungkin setan yang ada dalam boneka itu kan. Macam mana dipukuli tendang sama si Kak Nana. Udah lah tuh akhirnya, ya sudahlah Kak Nana nggak mau ambil pusing lagi ya kan. Yang penting menurut dia tuh boneka udah dibuang lagi, dan mudah-mudahan hantu yang ada di boneka itu nggak ganggu lagi. Udahlah penghuni di rumah Fred itu nyebelin, tambah lagi satu makin pusing lah mereka kan. Ya udahlah kita balikin aja, semoga nggak ngikut lagi tuh setannya. Nah dah tuh baliklah mereka kan. Balik dari situ Wak, Kak Nana ini ceritakanlah ke kawan-kawannya soal masalah boneka itu, soal apa yang dikatakan si Uncle kan. Semua pada merinding juga lah, ketakutan. Nah setelah berkumpul ini malah si Dwi baru cerita, sebenarnya waktu malam itu, waktu kau teriak diduduin setan itu, aku juga ditakutin. Ngapa Wi, kata Kak Nana kan. Iya waktu aku tidur aku dengar ada suara nafas dari atas kepala aku gitu kan, di belakang dia itu loh lemari. Nah aku sempat kebangun tuh gara-gara ngerasa
merinding parah lah di bagian punggung aku. Waktu itu posisi tidurnya Dwi ini ngadap ke Kak Nana, Wak. Awalnya aku cuek aja, tapi lama-lama kok kuping aku nih basah. Terus udah basah dingin pula, Wak. Kayak ada yang jilat-jilat kuping aku katanya. Aku nggak berani buka mata tuh, baru berani setelah aku teriak itulah bilang Allahu Akbar katanya. Makanya dia waktu dicerita dia gini-gini kan ngusap-ngusap telinga kan.